Bab 722. Jerry yang sudah datang. Mendengar suara dari belakang, penembak berbaju putih itu merasa bulu di sekujur tubuhnya berdiri, sebuah rasa bahaya yang kuat menyerangnya. Para penjaga keluarga Sun di sekitar juga tercengang, mereka sama sekali tidak melihatnya. Jerry yang barusan kepalanya diarahkan pistol oleh penembak berbaju putih, bagaimana bisa muncul di belakang penembak berbaju putih? Matilah! Penembak berbaju putih itu benar-benar panik, meraung marah, tiba-tiba memutar pistol. Dor dor dor. Suara tembakan terdengar beruntun, hanya saja saat dia memutar pistolnya, Jerry yang sudah menghilang. Krak. Tiba-tiba terdengar suara tulang patah. Pergelangan tangan kanan penembak berbaju putih yang memegang pistol langsung patah, menunjukkan tulang putih yang menyeramkan. Ah! Suara erangan malang seketika bergema di seluruh kediaman keluarga Sun. Penembak berbaju putih belum pulih dari rasa sakit karena tangannya patah. Jerry yang sudah mencengkram tangannya yang lain, kembali terdengar krak. Sampai sini, dua tangan penembak berbaju putih itu patah. Kamu menginginkan nyawaku, aku hanya mematahkan kedua tanganmu sebagai hukuman. Jerry yang berkata dengan ekspresi tenang. Untuk seorang sharpshooter, walaupun kedua pergelangan tangan bisa pulih setelah patah, namun tidak akan sesukses sebelumnya. Ratusan penjaga keluarga Sun di tempat tercengang, menatap sosok pemuda yang berdiri dengan ekspresi tenang itu. Semua orang tahu, mulai hari ini, tidak akan ada lagi penembak berbaju putih di sini. Yang lebih ditakuti semua orang adalah kemampuan Jerry yang, mereka pernah melihat orang yang tidak takut pada pistol, namun tidak pernah melihat yang kepalanya ditodong pistol, masih bisa menghindar dengan tenang. Sebaliknya, kedua tangan penembak berbaju putih yang memegang pistol dilumpuhkan. Jerry yang melangkah cepat masuk ke pintu melengkung tanpa melihat penembak berbaju putih itu. Benar saja, setelah dia melewati pintu melengkung, sebuah villa besar terpisah dengan gaya Eropa muncul di hadapannya. Di sekeliling villa ada halaman rumput yang luas, masih ada pavilion, aliran air, aroma bunga dan kicauan burung. Ini singkatnya sebuah versi modern kombinasi arsitektur Eropa dan rumah kuno, sangat artistik. Di kedua sisi pintu masuk villa, masih ada dua penjaga bertubuh kekar, jelas master top keluarga Sun. Sepasang mata Jerry yang seketika sedikit memicing, karena dia sudah merasakan, saat dia memasuki halaman, muncul 3 titik merah senapan sniper di dahinya. Yoru Sun tidak hanya penakut, masih sangat berhati-hati, pertahanan di luar sudah sangat sempurna, hanya saja bertemu dengan master seperti Jerry Yang. Namun yang tidak diduga adalah masih ada 3 penembak jitu di halaman tempat tinggalnya. Selain 2 penjaga di pintu masuk villa, di dalam villa juga ada aura sosok yang kuat. Halaman yang kecil, pemandangannya sangat ajaib. Jerry yang sedikit tersenyum, selanjutnya melangkah maju. 3 titik merah dari senapan sniper terus diarahkan ke kepalanya, tapi dia seperti tidak menyadari apapun, melangkah maju dengan kedua tangan di belakang. Nomor 2, nomor 3, nomor 1 tidak dapat mengunci target. Nomor 1, nomor 3, nomor 2 juga tidak dapat mengunci target. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga tidak bisa mengunci target. Pada saat yang bersamaan, dalam kegelapan di sekitar villa, 3 penembak jitu yang ada di arah berbeda bicara berduyun-duyun melalui headset, suara setiap orang penuh dengan rasa terkejut. Jelas-jelas Jerry yang berjalan dengan sangat santai, tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya dengan pas menghindari titik merah senapan sniper. Keadaan target menembak yang sempurna, tapi saat Jerry yang melangkah, membuat ketiga penembak jitu tidak dapat menargetkannya. Sampai saat ini, ketiga penembak jitu baru menyadari mereka bertemu dengan seorang master. Yoru Sun yang berada di dalam villa juga mengetahui semua yang terjadi di luar. Dia tercengang saat mengetahui penembak berbaju putih mengarahkan pistol ke kepala Jerry Yang, tapi sepasang tangannya malah dipatahkan Jerry Yang. Tapi saat 3 penembak jitu top tidak dapat mengunci Jerry Yang setelah memasuki halaman, ini semakin membuatnya ketakutan. Tuan Muda Chao, dia sudah datang. Dia sudah datang. Dia pasti akan membunuhku, Anda harus menyelamatkanku. Tolong aku.
Dia bahkan bisa menghindari peluru, bahkan 3 penembak jitu top tidak dapat mengunci posisinya. Dia bukan manusia, sungguh bukan manusia, jika membiarkannya masuk ke villa, dia pasti akan membunuh kita, Tuan Muda Chao, kita lebih baik cepat kabur. Melihat Jerry yang akan memasuki villa, Yorusun hampir menangis, berlutut di depan Zico Chao, memohon dengan getir. Zico Chao mengernyit, berkata dengan suara dingin, kamu begitu ketakutan pada orang yang bahkan belum kamu temui. Yorusun, kamu sangat penakut, aku sangat kecewa padamu. Mendengar ucapan Zico Chao, sekujur tubuh Yorusun gemetar, baru kemudian tersadar, Zico Chao, pewaris dari istri ketiga keluarga kerajaan keluarga Chao masih ada di sini. Lagi pula Zico Chao juga membawa 2 orang master keluarga Chao, walaupun Jerry yang lebih hebat lagi juga tidak mungkin menjadi tandingan master keluarga Chao bukan. Memikirkan ini, Yorusun baru menghela nafas lega. Hanya saja semua yang terjadi di kediaman keluarga Sun barusan mengejutkannya, walaupun ada perlindungan Zico Chao, dia masih sangat ketakutan. Tuan Muda Chao, Jerry yang sungguh sangat kuat, kita lebih baik berhati-hati menghadapinya. Yorusun sedikit tenang, tapi tetap tidak tahan berkata mengingatkannya. Zico Chao tersenyum mengejek, sikapnya barusan memang sangat membuat orang terkejut, namun walaupun dia lebih kuat lagi, di depanku dia tetap akan menundukkan kepala. Boom! Di saat ini, pintu villa tiba-tiba tumbang. Jerry yang sudah datang. Yorusun berkeringat dingin karena terkejut, tapi Zico Chao sangat tenang, tetap duduk di atas sofa yang nyaman, tangannya memegang gelas anggur, di dalam gelas berisi anggur merah yang sangat mahal, perlahan menggoyangkannya. Bocah, aku sudah sangat lama menunggumu. Melihat Jerry Yang, Zico Chao berkata sambil tersenyum, tatapannya penuh ekspresi tertarik. Sedangkan Jerry Yang juga melihat Zico Chao, seorang pemuda yang tidak lebih tua beberapa tahun darinya, ekspresinya angkuh, sikapnya juga sangat arogan. Di belakang Zico Chao, berdiri 2 bodyguard berbaju hitam di kiri dan kanan, sedang menatap Jerry Yang. Jerry Yang melirik Zico Chao dengan acuh, tidak menghiraukannya, tatapannya tiba-tiba terjatuh pada Yorusun. Melihat Jerry Yang menatapnya, sekujur tubuh Yorusun tak tahan gemetar, tatapannya sedikit menghindar. Kepala keluarga Sun, berhutang 20 miliar RMB padaku, apa kamu berencana untuk kabur? Tanya Jerry Yang sambil memicingkan mata. Sambil bicara, dia sudah berjalan ke seberang sofa Zico Chao, lalu duduk. Dia seperti tiba di rumahnya sendiri, mengambil sebuah gelas anggur dari nampan di samping, mengambil botol Lafite yang sudah terbuka itu, lalu menuang segelas penuh untuk dirinya. Dia mengangkat gelas dan menyesap sedikit, mengernyit, rasanya kurang murni, anggur yang dibuat, tahun itu pasti musim hujan lebat. Melihat ekspresi tenang Jerry Yang, Yorusun merasa sepasang kakinya lemas, bila bukan karena ada Zico Chao di sini, takutnya dia sudah jatuh terduduk di lantai. Bocah, anggurku sangat mahal, apa kamu yakin ingin meminumnya? Zico Chao berkata sambil tersenyum, tatapannya penuh dengan kilatan haus darah. Bersambung.